Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran biologi mengenai sistem gerak. Pada hari ini, kita akan mempelajari sistem gerak dan perannya dalam kehidupan manusia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Reina Alivia Riviana, dengan nomor NIM 2403 Saya Lisana Suprakanita dengan NIM 2403 204 Saya Murdian Lomajani dengan NIM 2403 Saya Billy Desmuraf dengan NIM 24020304023. Saya Regina Rizka Andrea dengan NIM 240304035. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari penugasan mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diambil oleh dosen kami yaitu Dr. Atan Pramana MPD. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih atas ilmu dan arahannya selama pembelajaran mata kuliah ini. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengenal lebih dalam tentang sistem rangka manusia. Setelah adik-adik menyimak video pembelajaran kali ini, adik-adik akan mampu, yang dimaksudkan dalam sini adalah peserta didik, mampu mengidentifikasi tulang penyusun tubuh berdasarkan fungsi, bentuk, dan letak dalam tubuh. Dan peserta didik mampu mengidentifikasi kandungan utama dalam zat organik dan zat anorganik pada tulang. Bagaimana jika manusia tidak memiliki tulang? Apa yang akan terjadi jika kalian nggak akan memiliki tulang seperti pada gambar tersebut? Coba bayangkan, sebuah boneka kain tanpa adanya rangka. Boneka itu kan pasti nggak akan bisa berdiri ataupun bergerak sendiri, bukan? Nah, begitu juga dengan kita, tanpa adanya sistem rangka, manusia itu nggak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari, maupun duduk, dan sebagainya. Sebenarnya, apa sih itu sistem rangka? Sistem rangka merupakan kerangka tubuh yang terdiri dari tulang-tulang dan saling terhubung, berperan dalam penopangan tubuh, melindungi organ dalam, membantu pergerakan dan pembentukan sel darah. Sementara itu, apa sih itu tulang? Tulang merupakan jaringan hidup yang dilalui aliran darah, dan tulang akan terus berubah dan berganti bentuk seiring pertumbuhan. Mari kita bahas lebih dalam lagi fungsi rangka. Yang pertama, sebagai penopang membentuk dan menyangga tubuh, contohnya pada tulang belakang yang membuat manusia bisa bergerak. Pada tulang belakang orang dewasa terdiri dari 26 tulang dengan 24 ruas tulang belakang, sakrum, dan sosik atau tulang ekor. Yang kedua, proteksi. Tulang melindungi organ dalam, misalnya tengkorak melindungi otak, sementara tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru. Tengkorak manusia terdiri dari 22 tulang yang menyatu. Tulang-tulang ini tidak dapat bergerak kecuali tulang rahang bawah. Yang ketiga, gerakan. Tulang bekerja sama dengan sendi dan otot sehingga kita bisa bergerak. Saat berkontraksi, otot akan menarik tulang sehingga kita bisa berjalan, berlari, melompat, dan melakukan berbagai aktivitas. Tulang pada siku dan lutut disambungkan oleh sendi yang fleksibel. Berkat sendi ini, tulang dapat meluncur, berayun, atau berputar. Yang keempat, sebagai penghasil sel darah merah dan putih yang diproduksi di sumsum tulang, pada anak-anak, tempat produksi sel darah berlangsung di tulang panjang seperti paha. Namun, saat dewasa, lokasi berpindah ke tulang belakang, seperti pinggul, tulang rusuk, dan tulang dada. Hal ini terjadi karena perubahan kebutuhan tubuh dan efisiensi produksi, yang mana lingkungan di sumsum tulang lebih optimal untuk memproduksi sel darah. Kemudian ada jenis-jenis tulang. Jenis-jenis tulang digolongkan berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama, tulang panjang. Adapun ciri-ciri tulang panjang yaitu berbentuk silinder yang berfungsi sebagai tuas dan turut menopang berat tubuh. Kemudian tulang pendek memiliki struktural yaitu kecil dan ringkas. Kemudian dirancang untuk memberi kekuatan dan stabilitas. Jenis tulang yang selanjutnya yaitu ada tulang pipih atau skapula dan tulang irreguler atau tulang belakang. Pada tulang pipih memiliki permukaan yang datar dan berfungsi sebagai pelindung dan titik perlekatan otot. Sedangkan pada tulang irreguler atau tulang belakang memiliki bentuk yang kompleks
dan memiliki fungsi yang beragam, seperti memberikan perlindungan dan topangan bagi tubuh kita. Materi selanjutnya adalah letak rangka tubuh yang dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah rangka aksial, yang termasuk dalam tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk, dan berfungsi sebagai pelindung organ dalam seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang kedua ada rangka apendikular yang berfungsi dalam pergerakan tubuh. Dalam hal ini termasuk tulang lengan, tulang kaki, tulang panggul, dan tulang belikat. Mari kita pelajari lebih lanjut letak rangka tubuh. Yang pertama, tulang kepala atau kranium untuk melindungi otak dan organ indera seperti mata, telinga, dan hidung. Pada bagian-bagiannya beserta nama ilmiahnya antara lain adalah hidung disebut dengan nasal, dahi disebut dengan frontal, tulang baji disebut dengan sphenoid, tulang parietal, tulang belakang atau tulang kepala belakang maksudnya atau tulang occipital, tulang pipi zigomaticum, mandibula adalah tulang rahang atas, dan maksila tulang rahang bawah. Pada PPT juga akan ditampilkan QR barcode untuk memudahkan kalian dalam mempelajari atau menghafalkan bagian-bagian kranium dengan lagu. Jadi biar kalian mudah dalam menghafalkan. Yang kedua ada rangka badan atau corpus terni, yang mana rangka badan ini akan menyokong tubuh dan melindungi organ-organ vital seperti jantung dan paru-paru. Pada bagian-bagiannya beserta nama ilmiahnya antara lain adalah tulang leher atau vertebrae cervical, tulang selaka dengan nama ilmiah clavicula, tulang gelang panggul dengan nama ilmiah pelvis, tulang kelangkang dengan nama ilmiah sacrum, tulang ekor dengan nama ilmiah coccyx, tulang paha dengan nama ilmiah femur, tulang pinggang dengan nama ilmiah vertebrae lumbalis, tulang belakang dengan nama ilmiah vertebrae, tulang rusuk dengan nama ilmiah costal, dan juga tulang dada dengan nama ilmiah sternum. Yang ketiga ada rangka anggota gerak atau disebut dengan apendikular, yang mana anggota ini akan berperan penting dalam aktivitas seperti berjalan, berlari, dan mengangkat benda. Pada bagian tangan ada beberapa bagian dan nama ilmiahnya. Yang pertama ada tulang tangan atau disebut dengan phalanx manus, ada tulang pergelangan tangan disebut dengan carpal, tulang pengumpul disebut dengan radius, dan tulang hasar disebut dengan ulna. Pada bagian kaki ada beberapa bagian dan nama ilmiahnya juga, antara lain tulang tempurung lutut atau patella. Ada tulang kering disebut dengan tibia, tulang betis disebut dengan fibula, tulang pergelangan kaki disebut dengan tarsal, tulang jari kaki disebut dengan phalanx pedis, dan tulang telapak kaki disebut dengan metatarsal. Materi selanjutnya adalah zat penyusun tulang yang dibagi menjadi dua, yaitu zat organik dan zat anorganik. Zat organik mengandung kolagen yang memberikan fleksibilitas dan kelenturan tulang, sedangkan zat anorganik mengandung kalsium dan fosfat yang memberikan kekuatan dan kekakuan pada tulang. Selanjutnya, mari kita analisis bersama mengenai contoh eksperimen sederhana tentang pentingnya komponen zat organik dan anorganik pada tulang, yakni dengan rendamlah tulang ayam dengan cuka selama beberapa hari. Setelah itu, cobalah pegang tulang ayam tersebut. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tulang akan menjadi lunak dan lentur. Bahkan, dalam beberapa kasus, tulang bisa ditekuk tanpa patah. Hal tersebut dapat terjadi karena cuka mengandung asam asetat yang bereaksi dengan kalsium dalam tulang yang berperan penting dalam memberikan kekuatan dan kekerasan pada tulang. Saat tulang direndam dalam cuka, asam asetat melarutkan kalsium yang ada di dalam tulang, membuatnya kehilangan kekerasan, dan yang tersisa adalah jaringan kolagen, sehingga tulang menjadi lunak dan fleksibel. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kalsium sangat penting untuk kekuatan tulang. Jika tubuh kekurangan kalsium, seperti pada osteoporosis, maka tulang bisa menjadi lemah dan rapuh. Mari kita ukur pemahaman adik-adik dengan menjawab kuis interaktif ini ya. Soal yang pertama, apa fungsi utama tulang panjang dalam tubuh manusia? Oke, jawabannya adalah B, menopang tubuh dan membantu gerakan.
Baik, soal evaluasi kedua adalah contoh tulang yang termasuk dalam rangka apa yang dikeluar adalah A. Tulang tengkorak, B. Tulang belakang, C. Tulang panggul, dan D. Tulang rusuk. Jadi, apa adik-adik jawabannya? Benar sekali, jawabannya adalah tulang panggul yang termasuk dalam rangka apa yang dikeluar. Soal ketiga, jika tulang kehilangan kandungan kalsium dan fosfat, maka tulang akan menjadi A. Lebih fleksibel, B. Lebih rapuh dan mudah patah, C. Lebih kuat, D. Lebih berat. Iya, benar. Jawabannya adalah B. Lebih rapuh dan mudah patah. Sekian dulu penjelasan dari kami. Semoga adik-adik memahami apa yang kami sampaikan ya. Jika ada pertanyaan atau diskusi, jangan ragu untuk berkomentar di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.